Nyonya, saya udah nggak kuat digaji 300 juta dalam sehari, Nyonya. Jadi saya mau resign hari ini. Kok nggak kuat sih, Mbak? Kan cuma 300 juta aja dalam sehari, Mbak. Tapi itu bener-bener banyak banget, Nyonya. Saya udah bingung banget, uang saya makin banyak, Nyonya. Saya udah nggak tahu mau dipakai buat apa lagi uang itu, Nyonya. Ya kan bisa dikirim ke kampung. Mbak pasti punya keluarga kan di kampung. Keluarga saya tuh udah sering banget marah-marah sama saya, Nyonya. Gara-gara saya udah sering banget transferin mereka uang, Nyonya. Loh, kok mereka marah-marah, Mbak? Ya karena uang mereka makin banyak, Nyonya. Gara-gara saya transferin terus setiap hari, Nyonya. Ibu saya aja nih ya, Nyonya, udah punya 6 mobil. Ayah saya udah punya sawah 10 hektar, Nyonya. Bahkan adik saya, Nyonya, udah punya rumah 10 tingkat, Nyonya. Itu gara-gara setiap hari saya transferin terus, Nyonya. Ya ampun. Tapi itu mobilnya baru 6 loh, Mbak. Harusnya digenepin dulu kan, jadi 10. Coba ya. Tapi saya tetap mau resign deh, Nyonya. Uang saya tuh udah banyak banget gara-gara gaji di sini kebanyakan, Nyonya. Yakin mau resign, Mbak? Nggak nyesel nanti? Nggak, Nyonya. Duit saya tuh udah kebanyakan banget, Nyonya. Jadi saya nggak bakal nyesel resign dari sini. Gini deh, Mbak. Gaji kamu bakal saya kurangin jadi 250 juta dalam sehari. Gimana? Masih mau resign? 250 juta? Masih kebanyakan sih itu. 150 juta deh, Nyonya. Baru saya nggak jadi resign dari sini. Kedikitan banget itu, Mbak. Gini deh, 200 juta aja tengah-tengah. Gimana, Mbak? 150 juta atau enggak sama sekali? Yaudah, kalau kayak gitu kamu resign aja deh, Mbak. 150 juta itu kedikitan banget bagi saya. Yaudah, kalau begitu izinkan saya buat resign ya, Nyonya. Iya, tapi ingat ya, Mbak. Kalau kamu resign, kamu bakal dapat pensiunan dari saya. Pensiunan? Iya. Kamu bakal dapat pesangon 100 miliar. Dapat rumah pensiunan 30 lantai. Anak-anak kamu bakal saya beasiswain sampai lulus. Dan yang terakhir, kamu bakal dapat gaji pensiunan 5 miliar per bulan. Gimana? Banyak banget, Nyonya. Emang harus banget ya saya nerima pensiunan itu kalau saya resign, Nyonya? Ya harus lah, Mbak. Kalau kamu nggak mau nerima semua itu, kamu nggak boleh resign dari sini. Ampun, mau resign aja dapat banyak duit ya. Capek banget deh. Gimana, Mbak? Jadi resign atau enggak? Enggak dulu deh, Nyonya. Ternyata dapatnya banyak banget ya kalau saya resign. Sebelum siap saya, Nyonya. Tuh kan, makanya Mbak, sebelum resign itu dipikirin dulu matang-matang. Yaudah, Mbak, kalau kayak gitu saya mau spa dulu ya di Turki. Dah, Mbak. Nyonya, ini benar saya mau diajak ke gala dinner di Paris, Nyonya. Saya lo cuma pembantu aja, Nyonya. Ya seriusan lah, Mbak. Biar sekali-sekali kamu pernah datang ke pesta mewah gitu. Oh ya, Mbak, kamu lihat nggak ada toko perhiasan di sana? Lihat, Nyonya. Kenapa ya, Nyonya? Kamu sekarang beli berlian ya, Mbak, di situ. Belinya yang paling mahal, yang paling berkilau untuk ke gala dinner nanti, Mbak. Seriusan, Nyonya? Seriusan lah, Mbak. Udah, Mbak, sekarang kamu cari berliannya ya, Mbak. Ingat, cari yang paling mahal dan berkilau ya, Mbak. Biar kamu nanti yang paling shining di gala dinner nanti. Siap, Nyonya. Makasih ya, Nyonya. Beli berlian. Wah, bagus-bagus sekali loh berlian-berliannya. Ya ampun, ini serius aku boleh beli yang mana aja? Ya ampun, beli yang mana ya? Yang ini harganya 10 miliar, yang ini harganya 40 miliar. Wah, ada yang harganya 100 miliar. Seriusan orang kecil kayak gini mampir ke toko emas yang mahal kayak gini? Ya ampun, males banget deh ngelayanin orang kayak gini. Pasti deh, dia cuma ngeliat-ngeliat doang, terus ngehalu bisa beli di sini. Yo. Ya ampun, yang ini bagus banget sih. Beli yang ini aja kali ya. Wah. Hehehe. Ngapain kamu pegang-pegang itu, ha? Saya cuma mau coba, Mbak. Itu kalung super mahal. Nanti rusak kalau kamu pegang-pegang. Cepet taruh. Kamu tahu berapa harganya itu?
Itu harganya miliaran. Kamu nggak usah macem-macem ya sama barang mahal kayak gitu. Si miskin ini belagu banget ya, mau beli kalung miliaran di sini. Udah pergi aja sana kamu. Aku yakin sih, kamu beli emas 1 gram aja nggak mampu kan? Mbak, udah dapat kalungnya. Bu Isabel pelanggan VVIP di toko ini. Bu Isabel mau beli kalung lagi di sini, Bu. Tapi kan baru kemarin kan Ibu borong kalung di sini. Hari ini bukan saya yang beli, tapi Mbak saya. Mbak, saya tadi nggak dikasih belanja di sini, Nyonya. Mau nyoba aja tadi langsung dimarah. Kayaknya saya emang nggak pantas pakai kayak ginian, Nyonya. Saya lo cuma pembantu aja, Nyonya. Saya permisi ya, Nyonya. Mbak. Iya, Bu Isabel. Asal kamu tahu ya, dia itu orang kepercayaan saya. Dia sudah bekerja sama saya bertahun-tahun lamanya. Bisa-bisanya kamu merendahkan dia ya. Dan asal kamu tahu juga ya, kekayaan dia itu sekarang jauh lebih banyak daripada orang terkaya di negara ini. Mulai dari hari ini, saya akan mencabut member saya di sini. Dan saya tidak akan pernah belanja lagi di toko ini. Bu Isabel jangan kayak gitu, Bu Isabel. Nanti saya bakal dipecat sama manajer saya kalau manajer saya tahu, Bu Isabel, maafin saya, Bu Isabel. Apa sih tengah malam kayak gini berantem? Kenapa nggak nunggu pagi aja sih biar agak terang? Iya, berisik banget ya, Mah. Papa coba telepon bodyguard deh untuk cari tahu siapa yang berisik di luar. Halo bodyguard, kamu bisa tolong cek nggak? Itu siapa yang berisik di luar? Halo Tuan, itu si Mbak Tuan. Dia lagi berantem sama suaminya. Suaminya tiba-tiba datang nyamperin si Mbak dari kampung. Hah? Suami Mbak datang? Kok saya nggak tahu ya? Ya udah, nanti saya sama istri saya ke bawah deh ngecek. Baik Tuan, akan saya coba tenangin mereka dulu sebelum Tuan kesini. Siap, terima kasih ya bodyguard. Wah, ada apa di luar? Si Mbak katanya berantem sama suaminya. Suaminya datang dari kampung. Hah? Ada apa lagi sih ini? Ya udah Pak, yuk kita keluar yuk biar semua kelar. Ayo Mah. Tega sekali ya kamu, tega sekali kamu. Kenapa ini kalian malam-malam berantem kayak gini? Maaf Nyonya, ini suami saya tiba-tiba ke kota ngajak selingkuhannya liburan Nyonya. Enggak Bu, ini saya tetangga Mas Tejo, Bu. Saya kesini nemenin Mas Tejo. Katanya mau ketemu sama Mbak Tiem soalnya. Bohong, Nyonya. Ini mereka baru pulang dari liburan. Ini saya lihat dari status WA suami saya, Nyonya. Aduh, kalian ini ada-ada aja. Bukannya Mas Tejo udah dikasih modal ya sama Mbak untuk usaha di kampung? Kok bisa-bisanya sih selingkuh? Oh, toko yang kemarin itu ya, Pak? Udah dijual, Pak, sama si Mas. Uangnya itu buat saya liburan, buat nikah, sama buat proses lahiran. Ups. Enggak Pak, usahanya saya jual untuk nutupi kebutuhan mendadak kemarin. Alah bohong, aku lebih percaya omongan wanita gak jelas ini daripada kamu. Sekarang semuanya udah jelas. Sekarang aku mau cerai, titik. Besok aku bakal ke kampung untuk ngurus perceraiannya. Dasar lelaki gak tau diuntung. Udah sekarang kamu pulang aja ya. Saya gak mau Mbak jadi kayak gini terus gara-gara kamu. Kayaknya ini rumahnya. Halo? Ada orang di dalam? Halo? Nyari siapa ya, Pak? Ini, Pak. Saya mau cari Sutiem. Apa benar dia kerja di sini? Oh iya benar. Kamu siapa ya? Saya kakak iparnya. Saya mau ketemu Sutiem, soalnya ada urusan penting, Pak. Oh, baik. Ayo masuk ikut dengan saya sekarang. Mbak? Mbak? Iya Mas Bodyguard, ada apa ya? Mbak, ini ada tamu yang katanya mau ketemu sama Mbak. Halo Sutiem. Mas Wahyu, kamu ngapain kesini Mas? Sutiem, aku kesini mau minta maaf atas seluruh perbuatan adikku. Jujur, aku gak tega sama kamu setelah tahu semua perjuangan kamu untuk dia. Gak apa-apa mas, mungkin ini salahku juga, terlalu baik dan percaya sama dia.
Tapi sebenarnya asal kamu tahu, yang beli tokonya Mas Tejo itu aku, pakai seluruh tabungan yang aku punya. Loh, kamu ternyata yang beli, Mas. Iya, itu aku yang beli, biar aku punya pemasukan tambahan, agar aku bisa... Siapa ini, Mbak? Ini kakak ipar saya, Nyonya. Wah, kakaknya cowok yang tadi malam ya? Halo Bu, perkenalkan saya Wahyu, kakaknya suaminya Sutiem. Maksud saya kesini baik kok Bu, saya ingin meminta maaf atas perbuatan adik saya dan ingin membalas perjuangan Sutiem. Caranya gimana? Usaha yang dijual sama adik saya itu saya beli Bu. Uang dari usaha itu saya tabung lagi untuk bisa menikahi Sutiem. Apa? Dan berkas perceraian Sutiem dengan adik saya, udah semua saya urus. Mbak, nggak usah nunggu-nunggu lagi. Sekarang kemas barang-barang kamu dan langsung nikah besok. Tapi Nyonya, tapi apa Mbak? Tapi nggak ada uang. Nih, saya kasih 2 miliar ya buat nikahan kalian.